Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang melimpah. Salah satunya keberagaman kuliner. Dunia sudah mengakui kelezatan kuliner Nusantara. Dari berbagai banyak kuliner khas Indonesia, Food Hunter telah memilih beberapa kuliner khas Indonesia yang tentunya dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama, kita menuju ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya Danau Toba yang merupakan sekeping surga yang berada di Sumatera Utara. Suku Batak Toba memiliki beragam makanan khas daerahnya, salah satunya ikan arsik. Kali ini kita akan mengulas kuliner tentang ikan arsik. Nah, pertama-tama kita bersihkan ikannya dulu. Nah, biasanya adat Batak itu ikan masnya adalah yang dipakai itu warnanya kuning. Akan tapi karena kita masaknya untuk di rumah aja, jadi kita pakai ikan mas yang warna hitam. Kita cuci dulu ya. Nah, bumbu-bumbu yang harus kita haluskan itu ada cabai, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, juga ada kunyit. Nah, selain itu ada juga bumbu yang harus dihaluskan seperti bumbu rempah-rempah khas dari suku Batak, yaitu nih, ini bentuknya. Ini namanya andaliman. Nah, selain itu khas rempah-rempah dari suku Batak yang perlu untuk masak ikan arsik itu juga ada namanya asam galugur. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggeprek bumbu yang tidak perlu dihaluskan. Nah, kita akan memasukkan sedikit kacang panjang ke satu ekor yang perutnya nggak kita potong. Yang pertama kita masukin itu bumbu apa aja ya? Nah, yang kita masukin di sini itu cukup selimut ya, kita bagi di sini. Nah, ini jadi alas untuk ikannya. Kadang biar ikannya nggak lengket-lengket di penggorengannya atau biar nggak gosong gitu. Nah, selanjutnya baru kita susun ikannya. Nah, ikannya terserah mau nyusun, pokoknya asalkan ikannya itu cukup rapi. Sekarang kita langsung bisa tuang bumbunya di atas ikannya, meratakan bumbu-bumbunya. Nah, ini berhubung airnya udah tinggal sedikit lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan sayur kacang panjang. Ini kita tabur aja gini. Nah, ikan arsik ini nama aslinya itu sebenarnya nani arsik. Nah, nani arsik atau ikan arsik ini sebagai kuliner khas dari Batak Toba. Nah, juga nani arsik atau ikan arsik ini sesungguhnya merupakan salah satu makanan yang sangat melegenda karena merupakan makanan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, dan ini juga mengandung citra rasa yang sangat tinggi dan rasa alaminya yang mengandung bumbu-bumbu dan bumbu-bumbu rempah yang sangat khas dari Batak. Enak banget, sumpah. Kakak rindu makan arsik nggak, Kak? Rindu dong, udah 3 tahun gak pulang kampung. Mantap dah masakannya. Yuk, kita geser sedikit ke arah barat, yaitu di Kepulauan Riau, tepatnya di Bintan. Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Bicara kuliner yang ada di sini, yang menjadi salah satu ciri khasnya ialah otak-otak. Otak-otak adalah makanan yang terbuat dari tenggiri yang dicincang, kemudian dibungkus daun pisang, lalu dibakar. Dan ini adalah otak-otak Pak Ote. Otak-otak Pak Ote terletak di Sungai Enam Kijang Kota. Tempat ini merupakan pendiri pertama yang kemudian diikuti penjual lainnya dan sekaligus menjadikan Sungai Enam ini menjadi kampung otak-otak.
memandangi laut dan ditemani oleh angin sepoi-sepoi yang bertiup. Oleh karena itu, untuk yang belum pernah nyobain otak-otak, harus banget nyobain ini. Dan ini adalah salah satu kuliner rekomendasi dari Kepulauan Riau. Sekarang kita terbang ke Pulau Jawa, yaitu di kota Jepara. Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang perekonomiannya bergantung kepada industri kayu. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Kota Jepara pun adalah tempat kelahiran R.A. Kartini dan memiliki museum yang terkenal di Jepara yang biasanya dikunjungi oleh pengunjung, yaitu Museum R.A. Kartini. Mata pencaharian masyarakat Jepara adalah mebel seperti ukir-ukiran dan nelayan. Perkembangan Jepara sampai saat ini sudah banyak industri seperti pabrik-pabrik yang kini tersebar di Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, dan Mayong. Sehingga Kabupaten Jepara kini semakin terkenal di seluruh Jawa Tengah dan secara nasional dan secara internasional. Di kota Jepara, sering menjumpai kedai pindang serani, namun lumayan jauh untuk ditempuh dan pisah dengan pantai. Seluruh Jepara sudah mengerti bahwa ada pindang serani yang enak soal rasa dan pemandangannya langsung ke pantai, yaitu pindang serani kedai Mak Gipah. Untuk kedai Mak Gipah, saya dan pelanggan tidak susah dalam bertemu karena berlokasi di pantai Bandengan, sehingga bisa untuk waktu santai bersama keluarga. Halo Bu, ini pindang serani makannya apa-apa aja ya? Bumbunya ini ada lengkap, sambal setan, kunyit, jahe, asem, bawang merah, dan bawang putih. Lengkap ya berarti ya Bu? Oke. Sering. Dari semua bumbu-bumbu tersebut dijadikan satu dan dihaluskan dengan menggunakan ulekan tradisional. Biasanya Mak Gipa menggunakan ikan kakap merah. Dari bumbu yang sudah disiapkan, dimasukkan ke dalam air yang mendidih di wajan, lalu masukkan ikan yang sudah dipotong beberapa bagian. Kemudian menunggu pindang serani sekitar setengah jam sampai matang. Soal rasa, pindang serani Mak Gipa gurih dan tentunya sangat enak. Pindang serani Mak Gipa untuk soal rasa sangat berbeda dengan yang lain dan dijamin mampu menggoyang lidah. Rasa pindang serani merupakan perpaduan rasa pedas, rasa asam, rasa manis, dan rasa gurih yang pada umumnya disajikan pada siang hari. Untuk harga pun di kedai Mak Gipa sangat terjangkau dengan satu porsi yang cukup besar, bisa untuk 2-5 orang. Wah, pindang serani ini cukup nikmat karena rasanya beda dengan masakan kuah-kuah yang lain. Rasa banyak ada pedas-pedasnya, ada banyak enak lah. Masih di Pulau Jawa,
tepatnya di kota kecil dan toleran Salatiga. Salatiga merupakan kota kecil yang diapit oleh dua kota, yaitu Semarang dan Surakarta. Selain itu, Salatiga terletak sangat dekat dengan Gunung Merbabu, sehingga hawa di daerah Salatiga cukup sejuk. Meskipun merupakan kota kecil, Salatiga tetap memiliki beberapa ciri khas. Salah satunya adalah kulinernya, yaitu soto esto. Berdiri tahun 1923. Yang jualan bapak dan ibu saya. Dulu waktu pertama keliling, jadi jualannya itu keliling. Terus dapat berapa tahun diberi tempat oleh yang punya Esto, jadi di depan garasi Esto. Ciri uniknya yaitu tadi kita pakai santan. Kebanyakan dikasih karak. Ayamnya ayam kampung. Kita tidak mau pakai ayam horn karena tidak enak. Harganya sekarang 11.000 per porsi. Komposisinya sayur itu kecambah sama seledri, berambang goreng, ayam suwir, karak. Kuahnya pakai kuah santan. Santan ya. Sudah sering sih, sudah sangat sering malah. Mungkin karena soto esto itu sama dari tempat asalku mirip-mirip ya. Jadi emang beda sih kalau dengan sama soto lain, karena di sini kan bahannya kan pakai santan tuh. Nah kalau di tempat lain kan air bening biasa. Kalau jadi lebih enakan sih menurutku sih ya, atau yang lain. Selalu lancar. Masih menerus. Ya. Selanjutnya, kita terbang lagi ke bagian tengah Indonesia, yaitu di Pulau Sulawesi, tepatnya di daerah wisata Toraja. Toraja salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dianugerahi pemandangan alam yang sangat indah dan menawan. Toraja juga dikenal dengan kulinernya yang beragam. Salah satunya yaitu Pantolok Pamerasan. Pantolok Pamerasan adalah sajian khas Toraja yang terbuat dari bumbu pamerasan atau keluak hitam. Bumbu ini juga biasa digunakan pada masakan rawon. Makanan ini dibuat dari campuran daging babi, daging kerbau, ikan, atau belut yang dicampur dengan bumbu pamerasan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pantolok pamerasan yaitu bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan, pamerasan atau bumbu keluak hitam, daun kemangi, serai yang sudah dipipihkan, daun bawang, dan cabai khas Toraja yaitu lada katokon.
Cara memasaknya tergolong mudah. Pertama, goreng setengah kering ikan bandeng. Setelah itu, masukkan minyak goreng ke wajan, tunggu hingga panas, lalu masukkan bumbu halus tadi dan tumis hingga harum. Setelah itu, masukkan pemerasan atau bumbu keluak hitam, tumis dan aduk rata. Lalu, masukkan air secukupnya, masukkan garam dan penyedap, aduk merata, dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan ikan bandeng yang telah digoreng, lada katokon, aduk sebentar, lalu cek rasa. Tinggalkan sebentar sampai bumbu meresap. Tahap terakhir yaitu masukkan daun bawang sebagai pelengkap. Tinggalkan hingga bumbu lebih meresap. Setelah matang, angkat dan letakkan di piring, lalu disajikan. Pantolok pamerasan dapat dijumpai di upacara-upacara adat masyarakat Toraja, seperti rambu solo atau upacara adat pemakaman, dan rambu tuka atau upacara syukuran rumah adat. Terakhir, kita menuju ke bagian timur Indonesia, yaitu Timika. Timika merupakan satu kota di Papua yang berorientasi pada bidang industri dan jasa, sebab di kota ini terdapat berbagai perusahaan berskala nasional karena adanya PT Freeport Indonesia. Mayoritas penduduknya ialah pendatang dari berbagai juru Indonesia. Timika termasuk konsentrasi warga negara asing atau WNA yang sedang berada di Papua. Makanan khas yang terdapat di kota ini ialah papeda yang berasal dari sagu. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas dari Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau bubara, lalu dibumbui dengan kunyit dan biasanya disebut dengan ikan kuah kuning. Papeda memiliki warna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Inilah bumbu-bumbu yang akan digunakan untuk memasak ikan kuah kuning yang akan menemani papeda. Berikut ada beberapa informasi seputar papeda dari Ibu Leni Manggapro. Awalnya sagu dimasak dengan air panas dan diaduk hingga menjadi papeda atau menyerupai seperti lem. Harga sagu yang dijual di pasar seharga 10.000 sampai dengan 20.000. Setelah papeda masak, lalu disantap dengan ikan kuah kuning karena itu pasangannya dari papeda yang cocok untuk menemani
makan papeda adalah ikan kakap atau yang biasa juga bisa juga ikan tongkol atau ikan besar. Sungguh kaya Indonesia kita ini. Bukan hanya kaya dengan pemandangan alam serta budaya lainnya yang menakjubkan, namun juga kaya akan kuliner khasnya. Yuk, wujudkan rasa cinta tanah air dengan mencicipi kuliner khas Nusantara.